DNA adalah molekul yang membawa informasi genetik yang menentukan sifat dan karakteristik semua makhluk hidup. DNA berbentuk heliks ganda atau double helix yang menyerupai tangga spiral. Bagian-bagian DNA terdiri dari gula deoksiribosa sebagai tulang punggung, fosfat yang memberikan struktur stabil, dan basa nitrogen yang menyimpan informasi genetik. Sedangkan untuk RNA adalah molekul yang berperan penting dalam proses sintesis protein. Berbeda dengan DNA, RNA hanya terdiri dari rantai tunggal atau single strand dan mengandung gula ribosa. RNA memiliki jenis di antaranya yang pertama adalah mRNA atau messenger RNA. Messenger RNA ini membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom. Yang berikut ada tRNA atau transfer RNA. Transfer RNA berfungsi untuk membawa asam amino ke ribosom. Yang berikut ada rRNA atau ribosomal RNA. Ribosom ini membentuk bagian struktural dari ribosom. Untuk yang berikut ada lokasi DNA dan RNA terdapat, di mana DNA terletak di inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel tersebut, DNA disusun menjadi struktur padat disebut sebagai kromosom. Selain itu, sejumlah kecil DNA juga bisa ditemukan pada mitokondria. Organ sel atau organel ini mengembang bebas dalam cairan sitoplasma yang mengelilingi nukleus. Sedangkan RNA dalam sel bisa ditemukan pada lokasi yang berbeda, tergantung pada jenisnya. Rantai genetik ini bisa berada di nukleus, sitoplasma, atau ribosom. Fungsi RNA dan DNA. DNA berfungsi untuk menyimpan dan memindahkan informasi genetik yang khas tidak hanya untuk manusia, tetapi pada setiap makhluk hidup di muka bumi. Hal ini menentukan karakteristik dan sifat yang diturunkan makhluk hidup. Dengan bantuan DNA, para ahli juga bisa menunjukkan perbedaan satu organisme dan organisme lainnya. RNA juga tersusun dari materi yang sama dengan DNA dan bertanggung jawab sebagai pembawa informasi genetik, terutama pada virus. Dikutip dari Britannica, RNA pada tubuh manusia juga memiliki fungsi sebagai pembawa dan penerjemah kode genetik untuk pembentukan atau sintesis protein dalam sel. Di dalam DNA dan RNA juga terdapat beberapa istilah-istilah penting, yaitu purin, primidin, adenin, guanin, timin, dan sitosin. Yang pertama, purin. Purin adalah salah satu kelompok basa nitrogen yang memiliki struktur cincin ganda. Dalam DNA dan RNA terdapat dua jenis purin. Yang pertama ada adenin atau yang dilambangkan dengan A besar. Ini untuk basa nitrogen yang berpasangan dengan timin di DNA dan urasil di RNA. Yang berikut ada guanin atau yang dilambangkan dengan G besar. Basa nitrogen yang berpasangan dengan sitosin. Purin berperan dalam menyimpan informasi genetik dan menjaga stabilitas struktur heliks DNA. Yang kedua ada primidin. Primidin adalah kelompok basa nitrogen yang memiliki struktur cincin tunggal. Terdapat tiga jenis primidin. Yang pertama adalah timin atau T besar yang dilambangkan dengan T besar, hanya terdapat di DNA berpasangan dengan adenin. Yang berikutnya ada sitosin yang dilambangkan dengan C besar berpasangan dengan guanin dalam DNA dan RNA. Yang terakhir ada urasil yang dilambangkan dengan U besar, hanya terdapat di RNA menggantikan posisi timin. Yang ketiga ada adenin. Adenin adalah basa nitrogen purin yang berperan penting dalam pembentukan pasangan basa. Pasangan lainnya adalah timin di RNA, urasil di RNA. Adenin juga terlibat dalam molekul energi ATP atau adenosin trifosfat. Yang berikutnya yang keempat ada guanin. Guanin adalah basa nitrogen purin yang selalu berpasangan dengan sitosin atau yang dilambangkan dengan C besar. Ikatan antara guanin dan sitosin lebih kuat karena memiliki tiga ikatan hidrogen. Yang kelima ada timin. Timin adalah basa nitrogen primidin yang hanya terdapat di DNA. Timin berpasangan dengan adenin melalui dua ikatan hidrogen. Pada RNA, timin digantikan oleh urasil. Yang terakhir atau yang keenam ada sitosin. Sitosin adalah basa nitrogen primidin yang berpasangan dengan guanin baik dalam DNA maupun RNA. Sitosin memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan pasangan basa nitrogen.